Halo Metafisiker, salam jumpa kembali dengan saya, Demulya Super Riyatna. Kali ini di sela-sela kesibukan saya di dalam mengurus urusan lain di bidang legal, bidang yang saya geluti. Sebelumnya nih kembali aktif, kembali banyak hal yang diurus gitu ya, job. Sela-sela kesibukan itu saya menyempatkan membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari audiens yang masuk di grup WhatsApp yang saya buat. Beberapa persoalan ditanyakan oleh audiens, pertanyaan yang mirip-mirip. Salah satunya adalah, saya sudah mempraktekkan teknik piramida cukup lama, tapi mengapa belum juga terjadi? Apa yang dimaksud, apa yang diharapkan, apa yang dituju? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, juga ditanyakan apa yang menjadi kesalahan atau kekeliruan di dalam melakukan praktek teknik piramida sehingga belum mendapatkan apa yang dimaksud, apa yang dituju, gitu ya. Ya, kali ini saya akan menanggapinya. Yang pertama, perlu saya tegaskan kembali bahwa teknik piramida bukanlah sebuah magic trick atau trik sulap yang merubah sebuah keadaan dengan seketika, ya, celing gitu. Teknik piramida, cara kerjanya tidak demikian. Teknik piramida itu melakukannya atau proses kerjanya sealami mungkin, senatural mungkin, mengikuti irama kehidupan. Makro dan mikrokosmos itu menjadi diselaraskan terlebih dahulu. Karena ketika seseorang memiliki banyak problem atau persoalan di dalam kehidupan, pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan ritme dari semesta, dari mikro dan makrokosmos itu tidak selaras gitu ya. Jadi teknik piramida pertama-tama adalah melakukannya dengan alami dan menyelaraskan terlebih dahulu apa yang tidak selaras dengan sistem alam semesta. Itu terkait konstelasi bintang, sehingga memerlukan waktu jeda. Bisa saja ketika hal tersebut difokuskan, dituju atau diniatkan, perwujudannya hanya perlu beberapa hari. Karena itu kemudian diidentifikasi sesuai ritme semesta yang saya bilang tadi terkait konstelasi bintang, waktunya sudah tiba sehingga dimanifestasikan menjadi sebuah realita. Tetapi ketika hal yang dimaksud harus menunggu waktu tertentu terkait perputaran bintang-bintang, terkait ritme semesta yang belum selaras, maka bukan soal kekeliruan yang Anda lakukan di dalam mempraktekkan tekniknya, tetapi hanya waktu yang diidentifikasi oleh alam semesta belum pas dengan ritme semesta. Sehingga mungkin menunggu beberapa bulan atau bahkan sampai rentang waktu yang lebih lama. Demikian juga yang saya alami ketika saya mendapatkan teknik piramida kala itu, tidak serta-merta sedemikian instan seluruh kehidupan saya itu berubah. Tidak. Waktunya begitu berjenjang. Tetapi saya merasakan, saya menikmati bahwa teknik piramida benar-benar efektif memperbaiki kehidupan secara pribadi di dalam kehidupan saya. Lalu apakah sampai hari ini saya sudah tuntas dengan berbagai-bagai persoalan? Jawabannya tidak. Sampai hari ini secara pribadi masih ada hal-hal yang belum tuntas. Atau mungkin yang orang di luar sana menyebutnya sebagai problem. Menyebutnya sebagai persoalan. Ya, saya hanya mengidentifikasi itu sebagai sesuatu yang memang belum tuntas. Jadi
tidak serta-merta clear, langsung tuntas dalam seketika itu. Tetapi di dalam prosesnya, saya tetap memperhatikan bahwa rasa saya, vibrasi saya tidak boleh rusak hanya karena sesuatu yang belum clear, yang belum tuntas gitu ya. Mungkin ada berbagai tagihan yang masih belum sepenuhnya selesai, mungkin kesehatan yang masih belum sepenuhnya sempurna, atau ada faktor-faktor lain, hal-hal lain yang belum tuntas. Tetapi dalam hal ini, proses waktu atau cara kerja piramida harus menselaraskan dengan ritme alam semesta. Mikrokosmos dan makrokosmos itu harus selaras. Dan ketika waktunya tiba, saat seseorang mempraktekkan teknik piramida dengan konsisten, fokus dan konsisten, maka manifestasi hal yang dimaksud segera terwujud. Ya, itu catat. Yang pertama, piramida bukan sulap atau sihir yang mengubah sesuatu dalam seketika waktu. Tetapi ada proses alamiah yang harus ditempuh, yang harus ditunggu. Yang kedua, hal yang kedua adalah di mana letak kesalahannya. Nah, itu yang ditanyakan oleh beberapa audiens. Saya mengatakan, mungkin ini menjadi bahan evaluasi bagi para audiens, saudara-saudari semua, bahwa ketika ada ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika masih ada problem yang masih melekat di dalam kehidupan kita, jangan itu merusak vibrasi, frekuensi dari energi diri Anda. Karena kalau Anda masih terfokus kepada Anda masih terfokus kepada persoalan yang belum selesai, yang tadi saya bilang mungkin masih ada tagihan yang belum sepenuhnya tuntas ya, atau hal-hal lain yang masih terkesan masih sebuah masalah, jangan berfokus kepada hal itu. Anda yakin, Anda konsisten dengan teknik piramida, dan Anda menerima ketidaksempurnaan yang masih melekat di dalam kehidupan setiap Anda, maka itu salah satu cara untuk Anda tetap di dalam vibrasi yang bagus, yang akan mewujudkan, memanifestasikan apa yang sedang Anda tuju. Tetapi akan menjadi berbeda kalau Anda terfokus kepada berbagai persoalan yang masih melekat di dalam kehidupan masing-masing kita, yang terjadi vibrasi Anda rusak, frekuensi Anda melemah. Dan itu yang paling mungkin menjadi salah satu faktor untuk terhambatnya manifestasi baik seperti yang diharapkan di dalam melakukan teknik piramida ini. Jadi silakan Anda evaluasi. Kalau itu masih terjadi, segera eliminasi. Enjoy saja, nikmati saja. Memang hidup ini tidak pernah sempurna kok. Selalu ada struggle, selalu ada persoalan-persoalan yang masih melekat. Bahkan ketika Anda menganggap sudah tuntas sekalipun, akan muncul persoalan baru. Ya, tapi belajar menerima bahwa hidup tidaklah sempurna. Jadikan itu semua sebagai bahan untuk kita tetap mengevaluasi, untuk kita tetap mawas diri. Tetapi jangan membuat itu menjadikan Anda gelisah, resah, dan bahkan ketakutan yang merusak vibrasi, frekuensi dari energi Anda. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini boleh bermanfaat bagi kaum metafisiker semua, menjadi insight. Ya, terima kasih. Salam.